Oke, selanjutnya kita masuk ke modul 2 episode tugas satunya di mana tugasnya itu soalnya buatlah program menggunakan MVL untuk membangkitkan gelombang AM dan on-off gain. Jadi langsung saja kita buat. Sebelumnya saya sudah membuat bentuk perintahnya pada script dan menambah dan men-save-nya dapat di tampilan file. Jadi saya membuat frekuensi samplingnya itu 1000 1000 Hz yang dimana sampel itu diambil per detik. Dan waktunya saya buat T sama dengan 0 sampai 1 per Vs sampai 1. Yang dimana membuat vektor waktu dari 0 sampai 1 detik dengan interval 1 per Vs. Jadi sinyal yang akan diamati yaitu 1 detik. Dan bentuk frekuensi sinyal pesannya saya itu 5 dan frekuensi sinyal kurir yaitu 50. Amplitude pesan saya buat 1 dan amplitude carolnya 1. Selanjutnya untuk membentuk sinyal pesan yaitu dengan rumus M sama dengan AM kali sin, nanti bentuk sinyal itu sinyal sinus dikali 2pi kali Vm, yang Vm itu tadi 5 dikali T. Selanjutnya membentuk sinyal Farad yang dimana rumusnya itu sama dengan C sama dengan AC AC amplitude Farad dikali sin dikali 2pi kali Vt itu saya buat tadi 50 dikali T. Selanjutnya untuk membentuk gelombang AM dengan rumus AM sama dengan 1 tambah M dikali C. Selanjutnya untuk data digital untuk on off keying yaitu untuk data digital on off keying yaitu data sama dengan square buka kurung 2pi kali Vm kali T. Data buka kurung data lebih besar, data lebih kecil dari 0 sampai 0. Mengubah di mana skor ini menghasilkan gelombang kotak dan dengan nilai 1 min 1. Sedangkan data baris yang kedua data buka kurung data lebih kecil dari 0 sama dengan 0, yaitu mengubah semua nilai dari 0 min 1 menjadi 0 sehingga menjadi sinyal digital. Selanjutnya membentuk gelombang on keying dengan rumus sama dengan data dikali sinyal kurir. Untuk menampilkan grafik yaitu pertama figur untuk membuka jendela gambar baru atau membuka jendela grafik baru, subplot yaitu yang 4 subplot 4 untuk artinya baris grafik 1 yaitu kolom, yang satunya itu dan 1 lagi itu untuk menandakan grafik yang pertama. Di sini terdapat 4 grafik dan sama seperti yang grafik yang kedua itu. Titel yaitu sinyal pesan, X label, sumber X yaitu diberi nama waktu atau detik, Y label diberi nama amplitude. Ground on yaitu untuk
membuat garis bantu pada grafik. Selanjutnya, subplot seperti yang tadi, ini merupakan grafik yang kedua. Plot TC membuat grafik TC dengan perintah untuk membuat grafik TC dengan judul sinyal color X label 10 detik, Y label 10 amplitude. Yang baris ketiga itu membuat grafik yang ketiga dengan judul gelombang AM, X labelnya sumbu X-nya itu waktu detik, Y labelnya itu amplitude. Dan sedangkan yang ke baris keempat yaitu grafik yang keempat dengan judulnya gelombang unfkeying dan sumbu X-nya itu sumbu detik dan sumbunya itu amplitude. Mungkin langsung saya kita jalankan. Nah, di sini terlihat bentuk dari grafik sinyal pesan, sinyal carrier, gelombang AM, dan gelombang on off keying. Terus selanjutnya kita masuk ke soal tugas nomor 2 yaitu soalnya modifikasilah program pada bagian A4 dengan amplitudo 1/2 sampai 1/20. Frekuensi sinyalnya berubah seperti deret hitung F sampai 20 F. Sinyal apakah yang muncul? Oke, di sini saya sudah membuat perintah modifikasinya di mana VS merupakan VS sama dengan 1000 yang berarti uh, ada 1000 sampel dalam 1 detik. Yang merupakan 0 sampai 1 per VS sampai 1 merupakan membuat vektor waktu dari 0 sampai 1 detik dengan interval 1 per VS. X0 merupakan V5 F sama dengan 5 merupakan frekuensi dasar. Yaitu 5 Hz yang X0 merupakan variabel X digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan semua sinyal sinus. N for N sama dengan 1 sampai 20 merupakan perintah ini membuat perulangan sebanyak 20 kali. Artinya program akan membuat 20 sinyal sinus dengan frekuensi yang berbeda-beda. N A sama dengan 1 per N merupakan amplitude setiap sinyal ditentukan dengan rumus 1 per N. Artinya semakin besar nilai N, amplitudenya semakin kecil. F sama dengan N kali F merupakan frekuensi setiap sinyal merupakan kelipatan dari frekuensi dasarnya. Yang ke X sama dengan X tambah A kali sin buka kurung 2pi kali F kali T merupakan baris melakukan superposisinya sinyal yaitu menjumlahkan semua gelombang sinus. Jadi ini perintahnya adalah menjumlahkan sinyal. Plot T, X merupakan menampilkan grafik sinyal hasil penjumlahan terhadap waktu. Green on merupakan memberikan garis bantu pada grafik agar lebih mudah membaca nilai waktu dan amplitudo. Title merupakan judul dari grafiknya nanti X label sumbu X waktu, Y label merupakan sumbu yaitu amplitudo. Kita jalankan.
Oke, beginilah hasil grafik yang sesudah dengan sudah dimodifikasi. Dapat kita lihat. Eh, Masuk ke soal yang ketiga itu seperti pada nomor 2 sinyal dan amplitude berubah dengan kelipatan genap sehingga sinyal dengan frekuensi 40 kalinya sinyal apakah yang muncul? Jadi berdasarkan hasil grafik gelombang pada eh, hasil penjumlahan beberapa sinyal sinus dan frekuensi kelipatan dari frekuensi dasar, setiap sinyal memiliki amplitude semakin kecil karena menggunakan persamaan amplitude A sama dengan 1/n. Ketika semua sinyalnya tersebut dijumlahkan, terbentuklah suatu gelombang baru yang memiliki bentuk berbeda dari gelombang sinus biasa. Pada grafik terlihat bentuk gelombang pada grafik ini terlihat bentuk gelombang yang dihasilkan menyerupai gelombang gigi gergaji, yaitu eh, gelombang ini ditandai dengan perubahan amplitude menurun secara bertahap, kemudian kembali naik secara tiba-tiba, berulang secara periodik. Bentuk tersebut muncul karena adanya penjumlahan beberapa komponen frekuensi yang berbeda. Baik, sekarang kita masuk ke modul oh, soal bab 2 modul 2 yang dimana soalnya jelaskan perbedaan masing-masing hasil tampilan pada tiap langkah percobaan. Penjelasan disertai gambar. Yang dimana langkah-langkahnya itu pertama, langkah pertamanya itu adalah yang pertama efek sampling dengan instruksi seperti ini untuk menghasilkan grafiknya. Analyzing, analyzing dan instruksi seperti ini. Dan sampling sinyal jamak dan instruksi seperti ini disimpan pada mfile editor. Baik, mari kita coba pada MATLAB. Jadi saya sudah membuat perintahnya terlebih dahulu tadi, di mana pada gambar pertama ditampilkan sinyal sinus dan frekuensi 1 Hz yang disampling menggunakan frekuensi sampling 100 Hz. Karena frekuensinya disampling jauh lebih besar dibandingkan frekuensi sinyal, jumlah titik sampel yang diambil dalam satu periode sinyal menjadi sangat banyak. Akibatnya, bentuk sinyal ditampilkan terlihat sangat halus dan hampir menyerupai sinyal analog kontinu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi sampling yang digunakan, maka representasi sinyal diskrit akan semakin mendekati bentuk sinyal aslinya. Jadi inilah bentuk sinyal sinyal samplingnya. Sekarang kita masuk ke analisis langkah yang kedua, analisis. Mari kita jalankan. Nah, pada gambar kedua ditampilkan sinyal sinus dengan frekuensi yang sama yaitu 1 Hz, tetapi frekuensi samplingnya diturunkan menjadi 20 Hz. Karena jumlah sampel yang diambil lebih sedikit, maka titik-titik sampling menjadi lebih jarang. Hal ini menyebabkan bentuk grafik terlihat lebih kasar dan berbentuk tangga dibandingkan dengan gambar sebelumnya. Meskipun demikian, bentuk dasar sinus masih dapat dikenali karena frekuensi sampling masih cukup untuk mempresentasikan sinyal tersebut. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu sinyal jamak. Mari kita jalankan. Nah, pada gambar ketiga ditampilkan sinyal jamak, yaitu sinyal yang terbentuk dari penjumlahan beberapa sinyal sinus dengan frekuensi yang berbeda. Karena terdapat lebih dari satu komponen frekuensi, bentuk gelombang menjadi lebih kompleks dan tidak lagi berbentuk sinus sederhana. Sinyal ini memiliki spektrum yang terdiri dari beberapa frekuensi sehingga menghasilkan pola gelombang yang lebih rapat dan memiliki perubahan amplitude yang cepat. Begini untuk Bang. Sekianlah penjelasan perbedaan masing-masing hasil tampilan pada tiap langkah percobaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke
tugas bab 3 yang dimana tugas yang pertama buatlah program mFile untuk membangkitkan nada panggil nomor HP masing-masing. Ubah frekuensi sampling menjadi up dan down sampling. Amati perubahan nadanya. Jadi baik di sini saya sudah membuat mFile-nya terlebih dahulu. Tadi dimulai dari membuat frekuensi samplingnya itu yang saya buat 8000 dan membuat waktu variabel waktu 0 sampai 1 per Vs sampai 2 yang dimana kode ini membuat vektor waktu dari 0 sampai 2 detik dengan interval 1 per Vs. Selanjutnya itu menentukan frekuensi nada. Frekuensi nadanya itu saya buat V1 770 dan frekuensi nada yang kedua yaitu atau V2 yaitu 1336. Dan untuk membuat sinyal nada menggunakan rumus sama dengan nada sama dengan sin buka kurung 2pi kali V1 kali T ditambah sin 2pi kali V2 kali T. Untuk sound buka kurung nada koma Vs itu untuk memainkan suara. Dan untuk ini figur merupakan untuk membuka jendela gambar. Nanti sini saya akan membuat grafik dari suara sinyal nada asli. Dan kedua, plot itu untuk menampilkan grafik amplitude sinyal terhadap waktu T, nada. Detail untuk memberikan judul dari grafik X label itu sumbu X yaitu diberi nama waktu, Y label kenapa amplitude green on untuk membuat garis bantu pada grafik. Mungkin kita jalankan terlebih dahulu banyak perintahnya. Nah, itulah suara asli dari sinyal asli yang saya buat ini dengan durasi 2 detik. Dan untuk upsamplingnya di sini up sama dengan upsampling buka kurung nada 2 itu untuk perintah untuk melakukan upsampling dengan faktor 2. Jadi setiap satu sampel asli menjadi 2 sampel. Sedangkan sound buka kurung up Vs kali 2 yaitu up untuk sinyal setelah upsampling, baru Vs kali 2 yaitu untuk frekuensi sampling dinaikkan menjadi 2 kali lebih besar. Jadi jika Vs-nya 8000 nanti dikali 2 jadi 16.000 aja. Itu yang selanjutnya itu membuat grafik itu figur untuk membuka jendela baru grafik. Kalau untuk membuat grafik titel untuk membuat judul dari grafiknya X label untuk sumbu X sampel, Y label untuk sumbu Y itu amplitude. Dimana bunyi dari suara upsampling seperti ini kita jalankan dulu. Oke, dapat terlihat suaranya lebih halus daripada yang pertama. Dan masuk kita ke downsampling, di mana down sama dengan downsampling nada 2. Nada, 2 itu merupakan perintah untuk melakukan downsampling dengan faktor 2 pada sinyal nada. MATLAB akan mengambil setiap sampel kedua dari sinyal asli. Sampel lainnya akan dibuang. Membuat sound buka kurung down, Vs per 2 itu untuk perintah digunakan untuk memainkan sinyal hasil downsampling. Sinyal setelah proses di downsampling, Vs per 2 frekuensi sampling diturunkan menjadi setengah dari semula. Jika tadi Vs-nya 8000 maka setengahnya itu 4000. Sekarang untuk membuat
grafiknya itu dengan perintah seperti ini sama seperti yang sebelumnya. Mari kita jalankan. Nah, begitulah suaranya dan inilah bentuk grafiknya. Di mana dari hasil dari suaranya dapat kita simpulkan pada sinyal suara asli, nada yang dihasilkan merupakan gabungan dua frekuensi sehingga terdengar seperti nada tombol telepon. Pada proses upsampling, jumlah sampler bertambah sehingga menjadi lebih rapat dan representasinya sinyal menjadi lebih halus, namun tinggi nada relatif tetap. Sedangkan pada proses downsampling, jumlah sampel berkurang sehingga sinyal menjadi lebih jarang dan kualitas suara dapat berubah atau terdengar lebih kasar. Oke, selanjutnya masuk kita ke soal yang nomor 2, yang dimana soalnya buatlah program Unfil untuk membangkitkan satu full lagu. Tulis sendiri lagu yang Anda buat. Sesuaikan frekuensi sampling sehingga nada menjadi jelas didengar. Jadi saya sudah membuat file-filenya dan programnya, di mana saya buat uh, frekuensi sampling itu 8000, T sama dengan 0,0 sampai 1 per PS sampai 0,4 merupakan vektor waktu dari 0 sampai 0,4 detik dan interval 1 per VS. T sama dengan 261 sampai B ini merupakan baris-baris mendefinisikan frekuensi tiap nada musik dalam satuan halus. Jadi satuan dari C sama dengan 261 itu satuannya hertz. Gelombang inilah nanti yang membentuk gelombang suara setiap nada. Moduli sama dengan buka kurung G G A G C B sampai F F E C D C merupakan variabel moduli berisi urutan nada yang membentuk lagu Happy Birthday. Setiap elemen dalam array ini adalah frekuensi nada yang akan dimainkan secara berurutan. Lagu sama dengan buka kurung, variabel ini digunakan untuk menyimpan gabungan semua sinyal nada sehingga nantinya menjadi sehingga nanti menjadi satu sinyal lagu utuh. For in sama dengan 1 sampai buka kurung mulai deh. Perintah for digunakan untuk mengulang proses pembuatan nada sesuai jumlah nada pada melodi. Sedangkan melodi menunjukkan berapa banyak nada yang ada dalam lagu. Nada sama dengan sin 2pi kali melodi kali I kali T merupakan baris ini membangkitkan sinyal sinus untuk setiap nada menggunakan rumus ini. Selanjutnya, lagu sama dengan lagu nada. Di sini yang dimana ini menggabungkan sinyal nada yang baru dibuat dengan sinyal lagu sebelumnya. Sound buka kurung lagu, VS merupakan perintah digunakan untuk memutar sinyal lagu melalui speaker komputer. Melalui speaker komputer. Sound kurung lagu, VS perintah ini digunakan untuk memutar sinyal lagu melalui speaker komputer dan frekuensi 8000 Hz. Figur untuk menampilkan grafik dari membuka jendela gambar baru, membuat grafik lagu, menampilkan grafik lagu, plot untuk membuat grafik lagu, title merupakan sinyal merupakan judul dari
nanti grafiknya X label merupakan sumbu X sampel, Y label merupakan sumbunya itu amplitudo. Grand N membuat garis bantu pada graf. Jadi nanti kita coba menjalankannya. Oke, begitulah suara dari lagu dari Happy Birthday ini. Saya rasa frekuensi sampelnya sudah sesuai dengan nadanya. Jadi program yang saya buat ini sudah beres. Oke, selanjutnya masuk kita ke tugas bab 4 dari modul 2 yang dimana tugasnya itu diberikan dua sinyal sebagai berikut ini. X buka kurung N 1 sama dengan buka kurung 10342 tutup kurung X N 2 buka kurung sama dengan buka kurung 2411 tutup kurung. Tampilkan hasil sinyal menggunakan lab untuk A X buka kurung N tambah 1 tambah 4 tutup kurung 1 B X X buka kurung N kurang 4 tutup kurung 2. Jadi sini saya sudah membuat pertama kita menjawab dua soalnya dulu itu A dan B. Sini saya sudah membuat bentuk kode yang perintahnya yang dimana X sama dengan X dan X1 X2 merupakan tadi merupakan dari sinyal listrik diberikan, dan sedangkan N1 sama dengan 0 sampai 4 dan N2 0 sampai 3 merupakan ini adalah bentuk posisi waktu sinyal. N1 memiliki indeks 0 sampai 4 yaitu X1, N2 memiliki indeks 0 sampai 3 yaitu X2. Selanjutnya masuklah kita ke soal operasi bagian A yang dimana X1 buka kurung N tambah 4. Operasi X1 buka kurung N tambah 4 artinya sinyal digeser ke kiri 4 langkah. Indeks waktu berubah dari misalnya dari 0 sampai 4 menjadi min 4 sampai 0. Figur merupakan untuk membuka jendela baru, sedangkan stem untuk digunakan untuk menampilkan sinyal listrik. Masuk dan titel tadi untuk judul grafik, X label untuk sumbu XN yaitu Y label dan Y label untuk sumbu Y itu amplitude. Untuk masuk kita ke operasi yang B yaitu X2 buka kurung N kurang 4. Yang mana operasi X2 buka kurung N kurang 4 berarti sinyal digeser ke kanan 4 langkah. Misalnya dari 0 sampai 3 menjadi 4 sampai 7. Stem tadi untuk menampilkan grafik listrik, X label untuk sumbu N, sumbu X yaitu N, Y label untuk sumbu yaitu amplitude. Mari kita jalankan, kita enter codingannya. Beginilah bentuk dari sinyal grafik sinyal listrik ini. Ini untuk soal A, ini soal B. Kita masuk ke soal C, D,
C, D, E, yang dimana hasil pencerminan dari sinyal xn1 dan xn2, dan ke D hasil penjumlahan dari xn1 dan xn2, E hasil perkalian dari xn1 dan xn2. Dimana saya buat codingan soal C seperti ini. Untuk pencerminan, untuk penjumlahan seperti ini ditambah, dan untuk perkalian seperti ini dikali, dan bentuk grafik yang per pencerminan yang untuk X1 nya itu seperti ini, untuk X2 nya itu seperti ini. Untuk soal yang D, yaitu penjumlahan sinyalnya itu seperti ini bentuk grafiknya, dan untuk perkalian sinyalnya itu seperti ini. Sekianlah